Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Kenzo Flash Tutorial. Oke, kali ini saya kedatangan Oppo A9 tahun 2020 ya. Dengan kerusakan ini sebenarnya bukan rusak ya. Ini kata si user itu kameranya itu berdebu ya, dan itu agak sedikit ngangkat ya LCD di atasnya itu. Nah, debu itu masuk dan akhirnya menutup di lensa kamera itu ya. Nah, kata si user disuruh dirapatkan kembali dan suruh dibersihkan ulang ya, yaitu lensanya itu, kaca itu. Nah, itu kan kelihatan dia ada debunya ya, malah tidak kelihatan lagi kameranya ya. Oke, kali ini langsung saja bongkar ya. Sebelum membongkar langsung panaskan ya itu yang backdoor belakangnya ya. Panaskan sama separator LCD juga bisa, dengan blower pun juga bisa. Di sini saya menggunakan blower dan setelan angin 2 dan heaternya 2 ya, dan puter-puter merata ya, jangan sampai didiamkan blowernya itu. Kalau didiamkan lama-kelamaan itu akan cara jamurnya melonyoh ya. Melonyoh ya, backdoor belakangnya ya. Jadi kita memblowernya bertahap ya, diputer keliling ya. Kita blower sampai dirasa lem dari dari dalamnya itu meleleh ya, sudah lunak. Kita blower dan jangan panas-panas ya, dirasa hangat saja secukupnya. Nah, setelah dirasa sudah lunak, kita cari selah ya. Masukkan pinset ataupun jarum ya, kita mau ngambil selahnya. Lalu kita cari mika ya untuk menyesetnya ya. Fungsi pinset ataupun jarum itu untuk mencari selah untuk mikanya masuk ya. Kalau sudah masuk tuh enak, tinggal nyesek saja, lem itu akan terseset ya, terkelupas ya. Dan hati-hati kalau menyesetnya ya, karena di pertengahan itu ada fingerprint ya. Jadi kalau tidak hati-hati, fingerprint soket itu ataupun fleksibel fingerprintnya bisa putus ya. Kalau dirasa kurang lunak, kita tambahkan sedikit mikanya dengan kayu putih ataupun thinner ya, untuk supaya pelicin ya, ataupun melunakkan lemnya yang dari dalam itu. Nah, itu sebenarnya bukan lem sih, itu bawaan dari pabrik, yaitu double tip ya, double tip berupa lem ya. Kita seset putar dan hati-hati jangan sampai kena fleksibel fingerprintnya ya. Kita cari selah-selah ya, lalu kita kalau sudah menggerongga, kita terawang dari yang terlebar ya, untuk mengintip fleksibel fingerprintnya ada di area mana ya. Jadi kita bisa memprediksi selah untuk memasukkan mika itu bisa dihindari ya. Nah, kita intip dari bawah itu soket ataupun fingerprintnya ya, fleksibelnya kita intip, karena kalau sampai kena fleksibelnya kita akan tombok ya. Jadi hati-hati mukanya. Ini Oppo seri ini sama ya, persamaannya saya kayak Oppo A5 tahun 2020 ya, hampir ya 11-12 ya, cuman berbeda dengan internal dan RAM ya. Untuk sejenisnya atau dalamnya itu sama, dari LCD pun juga sama ya, A5 itu sama, A9 itu sama. Kata si user datang ini mau dijual lagi ya, jadi itu agak LCD itu minta dirapatkan kembali dan sekalian dibersihkan kamera depannya ya, itu kan banyak berdebu, dan akhirnya kita suruh bongkar dan kita bersihkan, lalu kita rapatkan kembali ya LCD nya.
Nah kalau sudah terbuka seperti ini, lalu lepas semua baut-baut yang ada di tutup covernya itu ya. Kita ambil satu persatu untuk melepas baut-bautnya itu. Nah kita kalau sudah melepas baterainya, melepas bautnya, kita keluarkan dulu SIM cardnya dan kita buka dari samping ya. Nah, sebelum itu kita matikan terlebih dahulu HP-nya. Lalu kita buka, cari celah di pinggirnya itu ya, untuk membuka cover mesinnya. Nah setelah dibuka seperti ini, kita lepaskan semua soket-soket yang ada di mesin ya. Lalu itu ada baut satu, kita lepas terlebih dahulu. Kita akan melepas mesinnya juga. Sebenarnya tanpa melepas mesin juga bisa ya. Di sini untuk menghindari yang tidak diinginkan, kita cari amannya saja, langsung lepas semua mesinnya ya. Dan itu ada penutup pelindung ataupun pelindung kamera depan ya. Itu ada istilahnya kayak double tip ya, yang menempel itu. Kita lepas dahulu itu. Nah itu, lalu kita lepaskan mesinnya. Dan hati-hati jangan sampai fleksibel kamera itu akan terangkat ya. Nah di sini kelihatan kotor ya kamera depannya, sisa debu-debu yang menempel. Kita bersihkan ya, menggunakan lap juga bisa, menggunakan tisu juga bisa ya, terserah, yang penting bersih, tidak ada kotoran lainnya. Kita bersihkan lensa-lensanya itu. Membersihkannya jangan pakai sikat ataupun pakai thinner ya, tidak ditakutkan nanti cairan itu akan masuk ke dalam ya. Cukup menggunakan tisu ataupun kain ya, kain halus untuk membersihkannya. Jika dirasa sudah bersih, lalu kita bergantian membersihkan kaca yang area LCD itu ya. Itu ada lubang kamera depan dan itu biang keroknya ya yang menyebabkan kamera kotor ya. Nah di situ kita bersihkan memakai tisu juga bisa, memakai kain halus ya, jangan kain kasar, kain halus ya. Bersihkan, masukkan kainnya, kita putar-putar sampai bersih ya. Nah itu sudah bersih ya. Kalau sudah bersih, lalu kita rakit kembali mesinnya ya. Kita rakit kembali, pasang seperti semula ya. Nah, itu soket kamera tertindih. Kita pasangkan semua soket-soketnya, soket LCD, soket papan bawah yang bawah itu, dan kameranya juga pasang ya, jangan lupa. Dan itu kamera depannya kita pasang kembali, dan juga pelindung ke kaca, pelindung kamera yang depan juga kita pasang kembali ya. Itu fungsinya untuk mengganjal ya, biar tidak goyang ya. Nah jangan lupa ya, ini yang penting ini ya, kabel antena ya, kabel antena sinyal kita pasang. Kalau tidak kita pasang, ya tidak ada sinyalnya. Sinyalnya itu lemah ya. Kalau dibawa jauh itu positif, sinyalnya itu akan lemah ya. Cuman biasanya yang normal itu misalnya full balok, kalau tidak dipasang antena mungkin 2 balok bahkan hampir tidak ada ya. Lalu kita pasang kembali, tutup frame-nya ya, tutup door belakang kita pasang, dan kita pasang baut-bautnya kembali.
Di sini saya lupa ya menanyakan apa namanya sandi layar di HP ini. Sebelumnya maaf tidak saya tes terlebih dahulu. Memang dari awal user kesini memang kameranya tidak jelas ya, burem ya, alias tidak kelihatan gambarnya, kures pokoknya. Tadi saya tidak sempat memvideo dikarenakan si user tidak bilang sandinya ya, dan saya lupa menanyakannya ya. Tapi di akhir video ini ada tes reviewnya kamera yang sudah dibersihkan. Kita pasang satu persatu. Jika dirasa sudah dipasang semua, kita tes tombol-tombolnya apakah berfungsi ya. Kalau sudah oke, lalu kita rapatkan kembali pinggir-pinggirannya ya, dipresisikan, dan saatnya untuk pengelemannya ya. Pengeleman dari belakang itu karena sudah diseset dari awal, makanya kita harus mengelem ulang kembali ya, biar cover belakang itu menempel ya. Kalau tidak dilem bisa terlepas ya, mudah terlepas itu, makanya kita tambahkan lem sedikit. Kalau yang di tengah di area baterai itu tidak usah dilem karena di situ sudah masih merekat ya dengan baik ya. Yang di tengah itu, yang atas baterai itu ya, itu masih kuat ya untuk menempelkannya backdoornya. Dan lalu kita pasang backdoornya, sekalian kita pasang soket fingerprintnya ya, jangan lupa kita pasang soket fingerprintnya. Dan hati-hati jangan sampai ketarik-tarik ntar putus ya. Dan kita pasang pelindung ya soketnya ya, dan kita baut. Kita presisikan, tempel, lalu kita tekan-tekan sedikit ya di area tutup belakangnya itu, kita tekan-tekan biar merekat ya. Kalau sudah dirasa sudah presisi dan sudah melengket, lalu kita gantian akan mengelem dari bagian atas ya saja ya. Saya tidak menyesetnya karena masih aman ya. Kita cukup tuangkan lem sedikit ya di area atas itu, dan kita masukkan pinset ke dalam ya, supaya lem itu masuk ke framenya ya, ke dalam framenya. Sedikit saja ya, jangan banyak-banyak, nanti ditakutkan akan melebar kemana-mana ya, secukupnya saja. Nah, kalau dirasa sudah masuk lemnya itu, lalu kita rapatkan, lalu kareti saja ya, kareti. Karetnya secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Dan lalu kita bantu dengan penjepit LCD ya, kita pasang agar proses pengelemnya ini ya bisa presisi ya, bisa matang ya. Lalu setelah kita tempel semua karet dan penjepit LCD nya, kita tunggu sekitaran 10-15 menit ya untuk mengeringkan lemnya. Nah, di sini sudah sekitaran 15 menitan ya. Lalu kita lepas semua dan kita akan membersihkan ya, itu yang sisa-sisa lem yang ada di LCD itu, bekasnya kita bersihkan sampai bersih. Kita bersihkan yang sama kuku juga bisa ya, sama tangan juga bisa. Yang penting kalau di area LCD jangan pakai thinner, nanti akan masuk ke layar itu, otomatis lemnya akan lunak kembali ya. Makanya kita gosok-gosok saja dengan tangan, apa dengan kuku ya juga bisa. Nah, di situ sudah kuat ya, tidak terangkat lagi, aman. Nah, di area belakangnya kita bersihkan juga ya, kita bersihkan sampai bersih supaya rapi lagi ya. Nah, kalau dirasa kurang bersih ya
backdoor belakang dikasih minyak kayu putih ataupun thinner juga bisa ya. Kita gosok-gosok pinggirannya sampai lem itu menghilang ya, lem sisa-sisanya ya. Kalau sudah dirasa sudah hilang semua lemnya, sekarang kita tes ya, tes kameranya apakah bisa muncul gambarnya ataupun beda ya, beda orangnya. Gambarnya beda maksudnya. Nah, kita bersihkan ya dulu dengan kita kinclongkan serojo nih dengan kayu putih ataupun thinner ya. Kita kinclongkan dan lap sampai merata. Kita pasang kembali ya. Lalu kita coba untuk tes ya. Di sini usernya sudah datang dan memberitahu passwordnya. Lalu kita tes. Dan alhamdulillah mantap ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.